di Garut itu sebagaimana disampaikan oleh Divisi Teknis Jawa Barat bahwa di Jawa Barat ini khususnya Garut itu ada 24 partai ya yang sudah dinyatakan diterima pendaftarannya dan sekarang sedang proses verifikasi administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa, kita dari Kabar Nusantara ID. Kali ini kita akan bertemu langsung wawancara dengan jajaran komisioner KPU Kabupaten Garut. Kebetulan di sini ada Pak Ketua KPU Kabupaten Garut, Kumaha Damang Pak? Alhamdulillah, saya Pak Junaidi dan didampingi oleh Pak Dindin. Pak Dindin. Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Ini kan sejauh ini kan tahapan pemilu ketika peluit untuk tahapan serentak seluruh Indonesia sampai detik ini tahapan yang sudah dikerjakan itu sampai sejauh mana Pak? Ya, terima kasih Kang Wo ya. Masih namanya belum berubah. Masih Kang Wo Kang. Harus bubur merah putih kalau ganti nama kan. Wah, mantap. Terima kasih. Kabar apa nih Nusantara ya? ID. Luar biasa di Nusantara ID ya. Jadi memang setelah dikeluarkannya PKPU 3 tentang program, jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu 2022 sampai dengan 2024 itu memang ada 11 tahapan Pak. 11 tahapan. Terhitung sejak bulan apa itu Pak? Terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022. Jadi kita harus melalui fase 11 tahap ya menuju sekarang itu tanggal hari keberapa? 330 kalau nggak salah itu. Ya. 530 ya. 530 menuju 530 hari lagi nanti pada tanggal pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi tahap pertama memang kita sudah lalui ini ya terkait tentang program itu oleh KPU RI dan regulasi. Sekarang itu kita sudah masuk pada tahap verifikasi partai politik. Nah, dalam verifikasi partai politik itu memang KPU RI mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 terkait verifikasi administrasi ya. Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, itu yang sedang berlangsung sekarang. Ya, kita berlangsung sampai tanggal kebetulan untuk tindak lanjut itu sampai 3 September. Oh, 3 September. Nah, kalau untuk verifikasi sendiri udah berapa parpol nih Kang yang dari KPU Kabupaten Garut ini pendataan atau verifikasinya? Secara umum dulu ya tadi ya. Jadi 11 tahapan. Sekarang itu kita masuk pada tahap yang kedua yaitu pendaftaran partai politik. Nah, dalam pendaftaran partai politik itu memang ada tahapan ya. Pertama verifikasi administrasi. Nanti ada verifikasi faktual ya. Baru terakhir bicara tentang penetapan. Nah, saat ini kita masih berada pada fase verifikasi administrasi partai politik melalui Sipol ya. Sipol. Alat bantu yang dikembangkan oleh. Kalau periode kemarin pakai Sipol nggak Pak atau baru pemilu kali ini? Kalau kemarin juga pakai Sipol ya. Hanya kalau dulu, kalau kemarin itu dua model, bisa offline ya, bisa online. Nah, kalau sekarang itu lebih domainnya pada sistem informasi partai politik itu melalui Sipol itu. Nah, Sipol. Nah, lebih jelasnya nanti sama ini nih. Nah, kadif terbaik kita ini, Pak Dindin. Nah, ya, maka narasumber yang kedua ada Pak Dindin Ahmad dari Divisi Teknis Pak ya. Mungkin untuk tahapan selanjutnya bisa dijelaskan mengenai tadi verifikasi partai politik, ada perbedaan nggak ketika penyelenggaraan di pemilu tahun kemarin sama saat ini gitu kan? Apakah ada perbedaan atau aturan yang baru atau seperti apa untuk verifikasi dan pendaftaran parpol itu sendiri Pak? Kebetulan perbandingan dengan KPU dengan pemilihan sebelumnya ya, bahwa untuk 2024 ini bahwa di regulasi itu
sebetulnya terpusat ke Sipol. Sipol ya. Cuma ada kata frasa bahwa Sipol itu alat bantu, ya akhirnya ada perlakuan khusus jika partai politik yang tidak bisa sistem online itu bisa daftar dengan sistem luring gitu. Itu kebetulan ada satu partai Perkasa, itu tidak dengan partai yang lain, beda. Kalau partai yang lain itu sudah sistemnya mengikuti ya apa yang disarankan melalui Sipol. Tapi Perkasa itu melalui luring yang membawa berkas. Akhirnya turunlah ada perlakuan khusus perpanjangan verifikasi administrasi untuk satu partai tersebut. Meskipun yang menggunakan sistem luring itu. Meskipun akhirnya tidak lolos gitu ya. Nah, tadi juga ada perbandingan dengan 2019. Ini sebetulnya 2024 ini sudah terpusat melalui Sipol. Sebab Sipol ini kelebihannya di samping kata Ketua Besar KPU RI ini lebih sempurna. Yang kedua ini memangkas ya waktu pekerjaan, less paper, tidak membawa berkas dan sebagainya. Bisa dikatakan lebih simple, efisien Pak ya, lebih efektif, efisien gitu. Tidak konvensional dulu ya, membawa berkas, ngabring dan sebagainya. Gitu. Kita tinggal update ya, menyediakan IT, dua variabel IT dan SDM-nya ya tiap partai sehingga ya mempermudah gitu. Itu perbandingan dengan pemilu sebelumnya gitu. Nah, sejauh ini udah ada berapa partai politik Pak yang sudah terdaftar ataupun yang sudah diverifikasi? Ya kebetulan di Garut itu sebagaimana disampaikan oleh Divisi Teknis Jawa Barat bahwa di Jawa Barat ini khususnya Garut itu ada 24 partai ya yang sudah dinyatakan diterima pendaftarannya dan sekarang sedang proses verifikasi administrasi. Nah, kebetulan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu adalah pendaftaran dan sampai 14 itu terpusat di 14 bulan Agustus itu terpusat pekerjaannya di KPU RI. Sementara di kabupaten ini mulai dari tanggal 16. Nah, tanggal 16 ini adalah semuanya diserahkan pekerjaan ke KPU kabupaten untuk memverifikasi administrasi. Nah, kebetulan hari ini ya tanggal 2 September kita sedang berada di fase tahapan tindak lanjut partai politik atas potensi belum memenuhi syarat dan potensi tidak memenuhi syarat. Boleh disampaikan nggak Kang mengenai ketika partai politik sudah mendaftar, apakah misalkan partai A gitu kan masuk tahapannya pertama misalkan verifikasinya tentang apa jumlah anggota, sekretariat. Nah, ada poin-poin yang menjadikan salah satu partai politik itu lolos atau terverifikasi itu tolak ukurnya dari apa aja itu? Ya. Nah, kebetulan juga di Undang-Undang 7 2017 dan PKPU 4 gitu ya, itu disampaikan bahwa salah satu partai sebagai calon peserta kontestasi 2024 ini dikategorikan lolos apabila ya salah satunya anggota itu minimal 1000 atau maksimal 1/1000 dari jumlah populasi penduduk. Itu jumlah populasi penduduk yang masuk DPT atau secara keseluruhan jumlah penduduk kan? Ya. 1/1000-nya itu. Kita harus membedakan bahwa jumlah penduduk dan jumlah pemilih. Yang masuk DPT itu adalah jumlah pemilih. Tapi ini diambil dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ya, sebab tidak semua jumlah penduduk masuk ke DPT. Yang masuk DPT adalah jumlah pemilih. Jadi 1/1000 itu dari jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk. Kalau misalkan di Garut jumlah penduduk semester 2 itu berdasarkan data agregat kependudukan yang dirilis oleh Capil 2,6 sekian. Berarti partai politik kalau mengambil maksimal itu berarti 2.600. Ya, itu maksimalnya. Tetapi jumlah minimalnya 1000. Ya. Nah, ketika nanti hasil verifikasi, ya, misalkan habis hasil verifikasi itu tinggal 1000, berarti dikategorikan memenuhi syarat. Gitu. Kalau ternyata kurang, nah hari ini
adalah fase tindak lanjut ketika ada anggota partai yang belum memenuhi syarat. Sebab di sipol itu tidak serta-merta langsung tidak memenuhi syarat, tapi ada tahap dulu ya belum memenuhi syarat. Sebab ada fase tindak lanjut untuk partai politik untuk memperbaiki. Oh, berarti ada jenjang waktu untuk memperbaiki itu, Pak ya. Kebetulan dari tanggal ya di sini kalau menurut surat keputusan KPU nomor 309 itu kebetulan Jumat ya tanggal 19 sampai 3 September ini adalah fase tindak lanjut dari partai politik untuk memperbaiki atas kemungkinan kegandaan eksternal. Oh iya. Atau kegandaan internal atau potensi tidak memenuhi syarat. Misalkan profesinya TNI ataupun ABRI. Ya, tetapi ketika misalkan partai mengetahui karena sipol ini ketika di KPU diklik belum memenuhi syarat, maka ada notifikasi centang merah ke sipol partai. Oh, ada tandanya? Ya, ada tandanya, ada pemberitahu ini profesinya TNI. Karena misalkan di partai merasa bahwa anggotanya sudah pensiun, maka hari ini sampai besok tanggal 3 itu mengupload surat pernyataan bahwa anggotanya misalkan sudah purna bakti. Yang asalnya TNI sudah pensiun, ya. Yang belum 17 tahun ternyata diklarifikasi melalui surat pernyataan sudah 17 tahun. Gitu. Kebetulan juga banyak ganda eksternal antar partai. Nah, ini juga berarti kalau ganda antar partai itu berarti kan si A masuk partai ini dalam dua partai itu satu nama gitu. Jadi hari ini banyak ya nama yang terdaftar di beberapa partai. Nah, nanti langkah kedepannya partai itu menindaklanjuti ya dengan membuat pernyataan bahwa orang tersebut adalah benar-benar anggota kami. Namun ketika misalkan si A ternyata di partai A dan partai B, partai C itu mengupload surat pernyataan, maka KPU wajib mengklarifikasi. Makanya tanggal 4 dan tanggal 5 itu dipanggil oleh bersama. Ya, di samping untuk menindaklanjuti hasil perbaikan tindak lanjut partai, KPU juga wajib mengklarifikasi bahwa orang tersebut di mana sebenarnya ya beliau berada partai A, partai B atau partai C. Sehingga kami ya sudah merencanakan menyediakan tempat nanti ya sebab besok terakhir diidentifikasi. Kalau ada akan dikirim surat ke LO, ya, dan LO disuruh dikumpulkan. Hari besok terakhir, Pak? Ya, besok terakhir. Dan tanggal 4, tanggal 5 itu tindak lanjut dan sekaligus klarifikasi bahwa si A itu sebenarnya di partai mana. Nah, nanti setelah itu hasil didokumentasikan, divideokan dan dibuat berita acara. Tapi kalau ternyata misalkan si A ya terdaftar di partai A, partai B, partai C. Yang mengupload itu hanya partai A, partai B, partai C tidak mengupload surat pernyataan, maka yang dua dianggap tidak memenuhi syarat dan yang memenuhi syarat di partai yang mengupload. Oh, berarti tolak ukurnya tetap ketika masuk ke online itu, Pak, klik muncul atau tidaknya itu. Melalui sipol. Dan kita juga mengunduh surat pernyataan itu melalui sipol. Oke, pemirsa dari Kabar Nusantara ID, demikianlah bincang-bincang mengenai persiapan ataupun tahapan tentang verifikasi dan pendaftaran partai politik. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya bersama materi dan tema yang berbeda dan tentunya lebih menarik. Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.